Pernahkah kalian mendengar suara-suara misterius di tengah hutan yang bikin bulu kuduk merinding? Suara jeritan, tangisan, atau bahkan tawa histeris yang seolah-olah berasal dari dunia lain. Tapi tahukah kalian, suara-suara itu sebenarnya bukan dari hantu atau makhluk gaib, melainkan dari burung. Ya, burung. Di video ini kali ini kita akan mengungkap 7 suara burung yang sering disalahartikan sebagai suara hantu. Siap-siap, kalian terkejut melihatnya. Nomor 1, lyrebird atau burung kecapi. Burung lyrebird atau burung kecapi, khususnya spesies super lyrebird ini terkenal karena kemampuan menirukan suara yang luar biasa. Mereka dapat meniru berbagai suara dari lingkungannya, termasuk suara burung lain, hewan, dan bahkan suara buatan manusia seperti gergaji mesin, kamera, atau alarm mobil. Namun dalam beberapa kasus, suara yang ditirukan oleh lyrebird ini bisa terdengar menakutkan, terutama jika mereka meniru suara yang memiliki nada tinggi, keras, atau tidak biasa. Misalnya, lyrebird ini dapat meniru suara tangisan bayi, suara jeritan, atau deru angin kencang yang mungkin menimbulkan kesan seram atau misterius. Terutama jika didengar di tengah hutan yang sunyi, kemampuan mereka untuk menghasilkan suara-suara ini dengan sangat akurat bisa membuat pendengarannya merasa waspada atau bahkan ketakutan, terutama jika menyadari bahwa suara tersebut berasal dari burung. Selain itu, lyrebird juga bisa meniru suara predator atau hewan yang sedang dalam keadaan tertekan, yang dapat menciptakan suasana mencekam. Kombinasi akurasi dan variasi suara yang mereka hasilkan menjadi lyrebird sebagai salah satu burung yang menarik, yang paling amazing, sekaligus bisa menimbulkan kesan menakutkan jika suara yang ditirukan memiliki suasana atau nuansa yang seram. Jadi, jika kamu sedang menjelajahi alam dan mendengar suara yang tidak biasa, ingatlah bahwa itu mungkin hanya lyrebird, yaitu burung kecapi, sedang menunjukkan keahliannya. Alih-alih takut, kamu bisa mengagumi keunikannya dan kecerdasan burung ini yang mampu menciptakan konser alam yang menakjubkan. Yang kedua, burung sobil. Burung sobil juga dikenal sebagai wildhead atau sobil stork, adalah burung besar yang berasal dari rawa-rawa Afrika Timur. Meskipun penampilannya yang unik dan mencolok sering menjadi pusat perhatian, suara yang dihasilkan oleh burung ini juga cukup menarik dan bagi sebagian orang mungkin terdengar menakutkan atau tidak biasa. Suara burung sobil sering digambarkan sebagai dentuman mekanis atau tembakan senapan. Mereka menghasilkan suara dengan cara mengetukkan paruh mereka yang besar dan berbentuk seperti sepatu boot, menciptakan suara tok 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 yang keras dan berulang. Suara ini bisa terdengar sangat aneh dan menyeramkan, terutama jika didengar di lingkungan rawa yang sunyi dan mistis. Selain itu juga, sobil juga dapat mengeluarkan suara erangan rendah atau raungan yang dalam, yang kadang-kadang menyerupai suara hewan purba atau makhluk mistis. Suara-suara ini dikombinasikan dengan penampilan mereka yang hampir seperti dinosaurus, dapat menciptakan kesan yang menakutkan atau misterius bagi yang mendengarkannya. Namun seperti halnya lyrebird ini, suara menakutkan ini hanyalah bagian dari perilaku alami sobil. Mereka menggunakan suara tersebut untuk berkomunikasi dengan mempertahankan wilayah atau menarik pasangannya. Jadi meskipun suaranya mungkin membuat bulu kuduk merinding, ingatlah bahwa ini adalah salah satu keunikan dari burung yang langka dan menakjubkan ini. Nomor 3,
Burung kasuari dikenal sebagai salah satu burung besar yang tidak bisa terbang dan berasal dari hutan hujan tropis di Papua Nugini, Australia Timur Laut, dan beberapa pulau di sekitarnya. Suara burung kasuari sering dianggap misterius dan unik, menambah aura mistis yang melingkupi hewan ini. Suara kasuari biasanya digambarkan sebagai dengusan rendah, gemuruh, atau suara yang mirip dengan suara drum. Beberapa orang bahkan menyebutnya seperti suara yang berasal dari zaman purba, mungkin karena suaranya yang dalam dan bergema, menciptakan kesan primitif dan misterius. Suara ini sering terdengar di hutan yang lebat, di mana burung ini tinggal dan bisa membuat orang yang mendengarnya seperti berada di tempat yang terisolasi dan penuh rahasia. Kasuari jantan biasanya mengeluarkan suara ini selama musim kawin atau untuk menandai wilayahnya. Suara yang dalam dan menggema ini bisa terdengar dari jarak yang cukup jauh, membantu mereka berkomunikasi di lingkungan hutan yang padat. Meskipun suara kasuari tidak sekeras atau sekompleks burung lain, suaranya yang unik dan jarang terdengar membuatnya menarik dan sering dikaitkan dengan mitos atau cerita rakyat setempat. Secara keseluruhan, suara kasuari menambah daya tarik dan misteri burung ini yang sudah dikenal karena penampilannya yang mencolok dan perilakunya yang kadang agresif. Yang keempat, burung kiwi. Salah satu simbol ikonik Selandia Baru adalah burung kecil yang tidak bisa terbang dan dikenal karena keunikan serta perilaku yang misterius. Suara burung kiwi sering dianggap menyeramkan dan bisa membuat bulu kuduk merinding, terutama jika didengar di malam hari ketika burung ini paling aktif. Suara burung kiwi jantan biasanya berupa siulan melengking, bernada tinggi dan berulang-ulang. Sementara suara betina lebih dalam dan lebih serak. Suara kiwi jantan sering digambarkan seperti teriakan atau jeritan yang menusuk, yang bisa terdengar sangat nyaring dan mengganggu di keheningan malam. Beberapa orang bahkan menyamakannya dengan suara yang mirip tangisan manusia atau suara misterius yang sering dikaitkan dengan cerita hantu. Suara ini digunakan oleh kiwi untuk berkomunikasi dengan pasangannya atau menandai wilayahnya karena kiwi adalah hewan nokturnal. Suara mereka sering terdengar di kegelapan hutan Selandia Baru, menciptakan atmosfer yang seram dan misterius. Bagi mereka yang tidak terbiasa, suara ini bisa menimbulkan perasaan yang tidak nyaman atau bahkan ketakutan, terutama karena suaranya yang tidak terbiasa dan kadang-kadang tidak terduga. Kombinasi antara suara kiwi yang unik, kegelapan malam, dan lingkungan hutan yang sunyi membuat pengalaman mendengar suara ini menjadi sangat menakutkan bagi sebagian orang. Hal ini juga menambah daya tarik mistis burung kiwi yang sudah dianggap sebagai makhluk khusus dalam budaya Maori dan cerita rakyat Selandia Baru. Yang kelima, burung kapucin, juga dikenal sebagai cloudbird, adalah burung tropis yang ditemukan di hutan hujan Amerika Selatan, khususnya di wilayah Guyana, Venezuela, Brazil, dan Kolombia. Burung ini terkenal karena suaranya yang unik, misterius, dan bagi sebagian orang bahkan terdengar mengerikan. Suara kapucin jantan sering digambarkan sebagai suara rendah, serak, dan mirip dengan suara hewan besar atau bahkan suara yang tidak biasa dari dunia lain. Suaranya bisa terdengar seperti erangan, geraman, atau raungan yang dalam dan bergema, menciptakan kesan menyeramkan terutama di tengah hutan yang gelap dan sunyi. Beberapa orang bahkan menyamakan dengan suara yang mirip dengan sapi yang sedang kesakitan. Suara ini digunakan oleh burung jantan untuk menarik perhatian betina selama musim kawin. Mereka biasanya berkumpul dalam kelompok kecil di tempat tertentu, licking state,
dan bersaing untuk menarik perhatian betina dengan suara-suara mereka yang keras dan tidak biasa. Suara ini bisa terdengar dari jarak cukup jauh, dan karena nadanya yang dalam dan bergema sering menciptakan atmosfer yang menegangkan dan misterius di tengah hutan. Yang keenam, burung lon. Burung lon adalah burung air yang dikenal karena suaranya yang khas dan sering dikaitkan dengan kesan mistis. Burung ini banyak ditemukan di Amerika Utara, terutama di danau tenang di Kanada dan Amerika Serikat bagian utara. Burung lon memiliki berbagai jenis vokalisasi, tetapi yang paling terkenal adalah suara lengkingan panjangnya yang menyerupai jerit tanda atau rintihan. Suara ini sering terdengar saat fajar atau senja, menciptakan suasana yang menyeramkan, terutama di daerah terpencil dan berkabut. Karena itu banyak yang bercerita rakyat yang menghubungkan suara burung lon dengan roh atau arwah atau tanda bahaya. Burung lon mengeluarkan suara untuk berbagai alasan. Lengkingannya biasanya digunakan untuk berkomunikasi antara pasangan atau anggota kelompoknya di kejauhan. Teriakannya digunakan oleh pejantan untuk menandai wilayahnya, dan tawanya. Suara ini menyerupai tawa melengking yang sering dikaitkan dengan hal-hal supranatural. Padahal ini adalah tanda kegelisahan atau peringatan terhadap ancaman. Dalam beberapa budaya, burung lon dianggap sebagai makhluk pembawa pesan dari dunia roh. Suku-suku pribumi Amerika Utara seperti suku Ojibwe menganggap burung lon sebagai burung yang memiliki hubungan spiritual dengan dunia lain. Ada juga legenda yang menyebutnya sebagai suara jeritan lon berasal dari roh-roh yang meratapi nasib di dunia ini. Meskipun suara burung ini sering membuat bulu kuduk merinding, lon sebenarnya adalah burung yang damai dan memiliki peran penting dalam ekosistem perairan. Suaranya yang khas justru menjadi salah satu daya tarik alam liar yang misterius dan indah ini. Dan yang terakhir, burung kokabura. Bayangin, kamu lagi camping di hutan, duduk santai di depan api unggun. Malam itu benar-benar tenang, sunyi, dan tiba-tiba terdengar suara tawa keras yang menggema dari pepohonan. Suara itu begitu menyeramkan, kayak tawa hantu yang baru saja mengerjai seseorang di balik semak-semak. Kamu pasti langsung merinding dan berpikir, wah, ini pasti hantu yang lagi ketawa puas karena berhasil nakutinmu. Namun saat dicari sumbernya, yang kamu temukan malah burung. Ini dia burung kokabura lagi duduk manis di cabang pohon. Burung ini memang dikenal karena suaranya yang mirip tawa manusia, sering bikin orang salah tangkap. Apalagi kalau didengarkan di malam hari. Kokabura ini seakan-akan ahli stand up komedi hutan yang selalu bisa bikin suasana jadi penuh tawa atau malah bikin suasana menjadi seram. Jadi kalau kamu lagi di hutan dan dengar suara ketawa aneh, itu bukan kunti guys, tapi ini burung kokabura. Jangan langsung pikir hantu ya lagi ya. Jangan pikir hantu ini ya. Kamu harap tenang, itu cuman kokabura ya, yang sedang menikmati malamnya sambil ketawa ketiwi. Mungkin baru dengar lelucon burung lain guys. Jadi buat kalian para camper fan atau para pendaki atau para yang sedang camping di hutan, kalian jangan takut akan suara-suara yang belum tentu itu makhluk halus, tapi kalian harus positive thinking. Itu hanyalah suara-suara burung atau hewan yang sedang mencari pasangannya atau sedang menandai wilayahnya. Jadi buat kalian tonton terus video dari Oded Kamalang, dan wassalamualaikum. Jangan lupa like and subscribe Oded Kamalang. Mantap.